Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kami dari Every Nation Makassar mengucapkan selamat datang kembali dalam ibadah online service kami. Hari ini kita akan merayakan Paskah, kita akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Dia, berikan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Kristuslah Tuhan, Raja segala raja, yang tunggal dan maha kudus, yang lahir dan dikorbankan. Dia setia sampai akhirnya, membuktikan kasih-Nya. Sebab Dia besar, Kau besar, ku kagumi. Yesus Kristus Tuhan, Allah Maha Tinggi, Raja mulia, kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan, Kau layak dipuji, Raja damai, berkuasa selamanya. Kristuslah Tuhan, Raja segala raja, yang tunggal dan maha kudus, yang lahir dan dikorbankan. Dia setia sampai akhirnya, membuktikan kasih-Nya. sebab Dia besar, Kau besar, ku kagumi. Yesus, Dia ajaib, Kau ajaib dan ku sembah. Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan, Allah Maha Tinggi, Raja mulia, kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan, Kau layak dipuji, Raja damai, berkuasa selamanya. Lihatlah bangkit, hai maut, di mana kuasa sengatmu yang memerintah dalam kasih-Nya sempurna selamanya. Dia telah bangkit, Hai maut, di mana kuasa sengatmu yang memerintah dalam kasih-Nya sempurna selamanya, sempurna selamanya.
Engkau telah bangkit. Maut tidak berkuasa lagi atas hidup dan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami, membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, a kindness of a Savior, a hope of a nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me and so far me all my fears and failures. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Oh, I surrender all, Lord. Say
Engkau sanggup untuk menyelamatkan Tuhan setiap orang. Engkau sanggup untuk menyembuhkan setiap orang. Engkau mampu melakukan apapun Tuhan yang mustahil bagi manusia. Engkau mampu Tuhan membalikkan segala keadaan kami. Kami bersyukur untuk Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Memerintahlah atas hidup kami Tuhan. Memerintahlah atas setiap nafas yang kami keluarkan Tuhan. Kami bersyukur untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amen. Selamat pagi semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berkumpul kembali di hari Minggu ini. Meskipun kita beribadah online, tapi kita masih tetap beribadah bersama-sama. Dan saya percaya bahwa kita menantikan dan kita merindukan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan hari ini kita bersukacita, kita bersyukur, kita bisa berkumpul kembali di sini. Dan saya percaya saudara tetap bersemangat untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Sebelum saya memulainya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Saudara mungkin pernah berkorban untuk sesuatu hal di dalam hidup ini. Dan saya percaya begitu banyak di dalam hidup kita ini di mana kita berkorban. Saudara, kenapa kita berkorban? Karena kita tahu bahwa setelah kita berkorban, kita akan menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita korbankan. Sebagai contoh, seorang pebisnis, kenapa dia begitu berkorban atau istilahnya dia merugi dulu? Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada hal yang lebih besar yang akan dia dapatkan daripada apa yang dia korbankan. Jadi kita berkorban karena kita tahu ada sesuatu yang besar yang akan kita dapatkan, lebih besar daripada apa yang kita korbankan. Nah, hal inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini, saudara. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara, Yesus Kristus mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya agar kita bisa memiliki hidup. Itu alasan mengapa dia berkorban. Ayat kita hari ini, Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan 12. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu tanda bahwa Engkau menyertai kami adalah sewaktu Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau berfirman kepada kami. Karena itu hari ini kami berdoa, biarlah Engkau berfirman dan setiap orang mendengarkannya. Kami minta pertolongan Roh Kudus untuk memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Tolong kami Roh Kudus, biarlah kami bisa mengerti kebenaran Engkau.
dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita berbicara dari Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi sebelumnya kita melihat bahwa Yesus juga pernah berbicara mengenai dirinya, bahwa dirinya akan mati dan akan dibangkitkan. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, dikatakan di situ bahwa Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka biji gandum itu hanya satu saja. Tetapi kalau dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Nah, biji ini adalah sesuatu yang akan menghasilkan banyak. Dan itu tidak akan terjadi kalau biji ini tidak jatuh ke tanah, mati, dan dia menghasilkan buah. Yesus sedang berbicara mengenai dirinya. Saudara, Yesus sendiri memberi kesaksian tentang kematiannya dan kebangkitannya, tentang apa yang akan terjadi di dalam dirinya, termasuk waktu dia bangkit. Jadi kita lihat bahwa jauh sebelumnya bahkan para nabi telah bernubuat tentang dia, dan Yesus ini sebenarnya menggenapi lebih dari 300 nubuat. Nubuat tentang kelahirannya di Bethlehem yang dinubuatkan oleh Nabi Mika begitu spesifik. Nubuat tentang kelahirannya dari seorang perawan. Nubuat tentang dia akan disalibkan oleh Yesaya. Yesaya menubuatkan itu. Dan saudara, penyaliban, penderitaan, penyaliban, kematian, kebangkitan Yesus, Yesaya telah menubuatkan ini 700 tahun sebelum Yesus datang. Yesaya menulis tentang Yesus begitu spesifik. Dia berbicara mengenai inkarnasi, kehidupannya, kematiannya, penderitaan, penyaliban, penguburan. Semua tentang Yesus, saudara, bisa ditemukan di dalam kitab Yesaya ini. Tidak ada kitab di dalam perjanjian lama yang begitu indah, yang berbicara banyak mengenai penebusan dan janji tentang keselamatan, saudara, yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus, yaitu kitab Yesaya. Yesaya paling banyak berbicara mengenai nubuat mengenai Yesus Kristus. Nah, saudara lihat, sebenarnya Yesaya, kitab Yesaya adalah Alkitab mini. Dia terdiri dari 66 pasal, sama seperti Alkitab kita yang terdiri dari 66 kitab. Mengapa dikatakan sebagai kitab atau Alkitab mini? Kitab Yesaya ini dikatakan sebagai Alkitab mini karena dari 5 cerita besar Alkitab, mulai dari penciptaan, kejatuhan, janji tentang keselamatan, kemudian penyelamatan yang dilakukan oleh Allah, dan ciptaan baru, semuanya ada di dalam kitab Yesaya. Jadi saudara, kalau saudara belum baca seluruh Alkitab, atau saudara tidak sempat membaca seluruh Alkitab kita, baca saja Alkitab mini, yaitu Yesaya. Bahkan Yesaya adalah kitab Injil pertama. Kitab Yesaya juga merupakan kitab Injil dalam perjanjian lama. Jadi kitab Injil kita sebenarnya terdiri dari 5. 1. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Yesaya. Bahkan Yesaya adalah Injil yang pertama. Nah, hari ini kita berbicara mengenai kuasa kebangkitan Kristus dari Yesaya pasal 53.
yang menceritakan tentang hamba Allah yang menderita. Jika ada pertanyaan, perlukah Yesus Kristus menderita? Jawabnya, yes, sangat diperlukan. Mengapa? Karena ini alasannya. Alasan pertama, kenapa Yesus menderita adalah penderitaan Yesus adalah kehendak Allah. Ini bagian pertama. Kalau ada pertanyaan, kalau ada orang bertanya, kenapa Yesus harus menderita? Kita akan lihat bahwa pertama adalah penderitaan Yesus adalah kehendak Allah. Yesaya 53 ayat 10 dikatakan situ, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dikatakan bahwa tetapi Tuhan, saudara perhatikan bahwa Tuhan yang berkehendak. Kata Tuhan yang dipakai di situ adalah huruf besar semuanya. Kita tahu dalam Alkitab ketika kita menemukan kata Tuhan yang ditulis dalam huruf besar kita, itu adalah Yahweh. Setiap kali kata ini ditemukan di dalam Alkitab, orang Israel akan menggantinya dengan Adonai. Dan saudara lihat bahwa yang berkehendak Yesus menderita, mengalami kesakitan adalah Tuhan Adonai. Bukan orang lain, bukan pribadi yang lain, bukan atas kehendak Yesus sendiri, tetapi itu adalah kehendak Yahweh Adonai. Nah, saudara lihat bahwa Bapa mana di dunia ini yang menginginkan anaknya penuh dengan penderitaan? Saya rasa tidak ada. Tapi kita tahu semua bahwa segala sesuatu yang dilakukan Bapa, segala sesuatu yang dilakukan oleh Adonai punya tujuan. Tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh Allah tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan. Saudara, kenapa itu harus dilakukan oleh Bapa? Karena kita semua perlu yang namanya pengampunan. Karena persoalan terbesar kita adalah bersalah di hadapan Adonai. Bersalah di hadapan Yahweh yang Maha Tinggi. Sehingga apa? Penghukumannya atas anaknya, saudara, itu adalah rencana dan tujuan Sang Adonai. Kita lihat, kita baca di sepanjang kitab Yesaya, khususnya di pasal 53, kita melihat bagaimana penderitaan dari Yesus Kristus. Saudara, kita bisa disimpulkan, dia dimusuhi, dia ditangkap, dia diadili, dia disiksa, dicambuk, dikenakan mahkota duri di kepalanya. Sebelum dia disalibkan, dipaku di atas kayu salib, dan akhirnya mati. Dan kemudian kita lihat di atas kayu salib dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa, saudara? Karena pada saat itu Bapa tidak bersama-sama lagi dengan dia. Karena pada saat itu dosa seluruh dunia, dosa semua orang dilimpahkan kepada Yesus Kristus. Setiap kelemahan kita, dusta kita, kebohongan kita, kejahatan kita, kebobrokan kita dilimpahkan kepada Yesus. Saudara, Allah tidak dapat bersatu dengan dosa. Nah, lihat, dia menjadi dosa agar kita dibenarkan. Semua itu bukan tanpa tujuan. Adonai memiliki tujuan dengan mengorbankan anaknya. Saudara, terkadang Tuhan bekerja melalui hal-hal yang tampaknya, yang sepertinya negatif. Kadang-kadang di dalam hidup kita,
Dan kita bisa menyaksikan itu dalam hidup kita. Terkadang melalui hal-hal yang tampaknya negatif, yang sepertinya negatif, Tuhan sedang bekerja melalui. Itu kenapa? Kadang-kadang dalam hidup kita bertanya, mengapa ini terjadi atas saya? Mengapa harus saya mengalami? Dan kita mulai marah, kita mulai mempersalahkan bahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan. Saudara, sangat mungkin dalam keadaan yang sepertinya negatif ini, Allah sedang bekerja melalui situasi tersebut. Hari ini, seluruh dunia, kita semua mengalami pandemi dari COVID-19. Banyak orang yang berteriak, banyak orang yang mungkin merasa ini tidak adil, banyak orang yang merasa mungkin Tuhan telah menghukum. Begitu negatif kita melihat. Begitu banyak yang korban dengan virus corona ini. Tapi mari saya mengajak kita melihat, ada kemungkinan Tuhan sedang bekerja dalam situasi kita hari ini. Karena itu, saudara, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Bukan hanya untuk hasilnya, tetapi juga prosesnya. Kadang-kadang kita menyukai hasil, tapi kita tidak suka dengan prosesnya. Karena itu saudara, pada hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Sementara ini kita juga mengalami penderitaan dari coronavirus ini. Saudara, kita tetap percaya bahwa dalam situasi seperti itu, Allah mungkin saja bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, mengapa Yesus harus mengalami penderitaan? Karena penderitaan Yesus adalah korban penebus salah. Di ayat 10 bagian B dikatakan seperti ini. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terjadi, terlaksana olehnya. Kenapa Yesus harus menderita? Karena penderitaan Yesus adalah korban penebus salah. Dikatakan situ apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Saudara, Yesus tidak akan pernah bisa ditangkap, tidak akan pernah bisa disalibkan, dan tidak akan pernah bisa mati jika dia tidak menyerahkan dirinya, karena dia adalah Allah. Tetapi yang benar bahwa Yesus menyerahkan dirinya sebagai apa? Sebagai korban penebus salah. Ada pertanyaan kenapa Yesus harus menderita? Saudara, Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Tidak pernah akan terjadi Yesus ditangkap. Tidak pernah akan terjadi Yesus disalibkan. Tidak pernah akan terjadi Yesus mati di atas kayu salib kalau bukan dia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penebus salah. Saudara, orang Yahudi sangat sulit percaya ini. Orang Yahudi sangat tidak percaya firman ini. Firman ini berbicara mengenai Mesias. Bagaimana bisa Mesias seperti ini? Mereka tidak percaya. Mungkin mereka mengatakan itu salah satu dari orang yang dipilih Tuhan dari Israel, bukan Yesus sebagai Mesias. Tetapi jelas ketika saudara kita membaca seluruhnya ayat yang baru kita baca ini, pasal yang baru kita baca ini, saudara, semuanya ini merujuk hanya pada satu pribadi saja
yaitu hamba Allah yang dikorbankan, Mesias, dan itu tidak lain. Itu adalah Yesus yang dikorbankan di Kalvari. Kita lihat Yesus yang menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penebus salah. Saudara, di dalam kitab Imamat kita akan melihat 5 korban, yaitu korban syukur, korban bakaran, korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan ini korban yang berbeda satu, korban penebus salah. Saudara, 3 dari 5 korban ini haruslah dengan darah binatang. Nah, saudara tahu, binatang yang dikorbankan harus mati. Tidak bisa tidak. Tidak mungkin kita mendapatkan darah binatang kalau dia tidak mati. Yesus telah datang sebagai korban penebus salah, dan dia harus mati. Dia harus dikorbankan. Karena kalau tidak, saudara dan saya tidak dibenarkan di hadapan Allah. Saudara dan saya tidak akan mendapatkan pengampunan dari Dia. Saudara, pengampunan itu mahal. Karena seseorang harus membayar itu. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Karena pengorbanan korban penebus salah dari Yesus Kristus ini, saudara dan saya, kita semua diampuni. Kita diampuni karena pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kita sudah belajar kenapa Yesus menderita. Yang pertama itu karena kehendak Yahweh, itu karena kehendak Adonai. Yang kedua, kenapa Yesus harus menderita mati di kayu salib? Karena Dia adalah korban penebus salah. Jika itu tidak terjadi, saudara dan saya tidak diampuni. Dan yang ketiga, penderitaan dan kematian Yesus membuktikan bahwa Dia mengalahkan maut. Yesaya pasal 53 ayat 10 bagian C. Dikatakan di situ, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dikatakan Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Saudara, apa artinya? Sewaktu Alkitab mengatakan bahwa Dia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut, artinya Dia bangkit. Dia bangkit dari kematian karena umurnya akan lanjut, saudara. Dia menderita, Dia mati di atas kayu salib, tetapi dikatakan bahwa umurnya akan berlanjut. Bagaimana bisa? Itu bisa terjadi karena Dia bangkit dari antara orang mati. Jelas. Dan dikatakan itu, Ia akan melihat keturunannya. Saudara, mungkin kita di sini ada yang opa, ada yang oma, seorang ayah atau seorang ibu. Dikatakan situ bahwa Ia akan melihat keturunannya. Ya, di dalam hidup ini seorang opa atau oma ingin sekali melihat cucunya itu. Dia bisa melihat cucunya menikah dan akhirnya punya anak, sehingga opa atau oma ini punya cicit. Amen. Atau seorang ayah atau ibu menginginkan sekali bahwa anaknya nanti dia bisa lihat anaknya itu menikah dan anaknya itu punya anak. Seorang ayah akan menginginkan cucu. Seorang opa atau oma akan menginginkan cicit.
Itu yang terjadi di dunia ini. Kalau kita seorang ayah, seorang ibu, seorang opa, seorang oma, kita bisa saja menginginkan hal itu, menginginkan keturunan, melihat keturunan kita berikutnya. Tetapi ini bisa terjadi hanya dengan satu kondisi, yaitu jika opa ini, oma ini, ayah ini, ibu ini harus hidup. Kita tidak akan bisa melihat itu kalau kita tidak hidup. Apa artinya saudara ayat ini? Artinya Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus mengalahkan maut dengan bangkit dari kubur. Kita akan lihat satu ayat dari 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Sudah, firman Tuhan mengatakan sesudah itu kapan? Yaitu setelah Yesus menderita mati di atas kayu salib. Dia katakan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus memang mati, tetapi dia bangkit. Karena di sini dikatakan dia menampakkan diri kepada lebih 500 orang sekaligus. Yesus bangkit. Nah, dia menampakkan dirinya. Di ayat 14 dia katakan, tetapi anda kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia semua yang kita percaya. Semua yang kita lakukan sia-sia. Bahkan hari ini saya berkhotbah akan jadi sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Di ayat 17 firman Tuhan mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Bahkan firman Tuhan spesifik jelas mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, kita tetap hidup di dalam dosa kita. Kalau Kristus tidak bangkit hari ini, kita masih hidup di dalam dosa. Ayat 19 firman Tuhan mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh percaya pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bahkan ayat 19 mengatakan, kalau kita hari ini hanya hari ini kita menaruh kepercayaan kita kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang di dunia. Dari segala manusia kita paling malang. Saudara, kebangkitan berbicara mengenai kehidupan yang akan datang. Sewaktu kita percaya kepada kehidupan yang akan datang, saudara, kita bersama-sama dengan Kristus. Sewaktu kita tidak percaya, kita menjadi orang yang paling malang. Kita hidup hanya untuk hari ini, percaya kepada Yesus hanya untuk hari ini. Itu kenapa mungkin kita melayani, bahkan mungkin kita melakukan banyak hal yang menurut kita itu kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya akan kebangkitan, akan hidup yang akan datang, akan kebangkitan Yesus Kristus, kita adalah manusia yang paling malang. Firman Tuhan mengatakan. Karena Yesus bangkit, kita memiliki pengharapan untuk masa depan, pengharapan untuk hidup yang kekal. Di ayat 20 firman Tuhan mengatakan, tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi dia katakan, tetapi yang benar, tetapi faktanya ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, kita tetap hidup di dalam dosa. Tetapi faktanya bahwa Kristus itu telah dibangkitkan dari kematian, saudara. Saudara tahu faktanya bahwa Kristus hidup. Saudara tahu dengan benar di dalam hatimu bahwa Allahmu bangkit dari kematian. Sebab ketika kita percaya
ada harapan untuk hidup yang kekal. Jika saudara dan saya percaya, kita bahkan akan hidup bersama-sama dengan Dia dalam damai sejahtera, sukacita, dan dalam kebenaran. Apa respon kita terhadap ini? Kalau kita tahu faktanya seperti ini, kalau kita tahu kebenarannya seperti ini, bahwa saudara dan saya karena kebangkitan Yesus Kristus, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama. Kita memiliki hidup kekal di dalam Dia. Kita bersama-sama dengan Dia dalam sukacita, damai sejahtera bersama dengan Dia. Apa respon kita kalau kita tahu itu? Kita akan menyembah Dia. Respon kita terhadap kebangkitan Yesus Kristus, kita praise God, we worship Him. Kita akan menyembah Dia. Saudara mungkin bertanya, apa signifikansi dari kebangkitan Yesus Kristus bagi kita? Kita akan lihat di ayat selanjutnya dari Yesaya pasal 53 ayat 11. Apa signifikansi kebangkitan Yesus Kristus bagi kita? Apa signifikansi penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus bagi kita? Di ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka Dia pikul. Yang pertama, signifikansi pertama daripada kebangkitan Yesus Kristus, dari penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus, adalah dikatakan sebagai Dia menjadi orang benar, sebagai orang benar yang akan membenarkan banyak orang. Penderitaan Yesus akan membenarkan banyak orang, bukan satu orang, bukan dua orang, bukan suku tertentu, bukan orang-orang tertentu, bukan orang-orang yang kelas di atas saja, bukan orang-orang yang kelas di bawah, kelas menengah. Semua orang, banyak orang dikatakan bahwa penderitaan Yesus menghasilkan pembenaran untuk banyak orang. Karena Yesus menderita, karena Yesus mati, karena Yesus dibangkitkan, saudara dan saya dibenarkan. Saudara dan saya, kita semua bersalah di hadapan Yahweh, bersalah di hadapan Adonai. Tapi Yesus membuat kita benar di hadapan Dia. Signifikansi pertama adalah kita dibenarkan. Bukan karena kebenaran kita, tetapi pribadi yang telah menang, pribadi yang telah mengalahkan maut ini membenarkan banyak orang, termasuk saudara dan saya. Yang kedua, ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dikatakan itu bahwa yang pertama dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa sebab itu aku adalah Adonai, akan apa? Membagikan kepadanya adalah kepada hamba yang benar ini, hamba yang menderita ini, orang-orang besar sebagai rampasan. Rampasan berbicara mengenai warisan. Saudara, karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya mendapatkan warisan bersama-sama dengan Dia. Tidak hanya sampai di situ. Dia katakan itu yang paling penting, Dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, apa yang dicapai oleh pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib? Saudara dan saya dibenarkan. Saudara dan saya menerima warisan dari Dia. Dan satu lagi, saudara bukan hanya dibenarkan, saudara dan saya dikuduskan. Di situ dia terakhir dikatakan bahwa Dia berdoa bagi pemberontak-pemberontak. Yesus, kalau Dia tidak bangkit,
dia tidak berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tetapi kita sudah lihat faktanya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang ini Ibrani mengatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia menjadi pendoa syafaat bagi orang-orang yang menjadi pemberontak-pemberontak, yang memberontak terhadap dia. Saudara, itu berbicara mengenai pengudusan. Kita bukan hanya dibenarkan, kita juga dikuduskan. Tuhan berdoa bagi pemberontak-pemberontak. Saudara, pemberontak-pemberontak itu siapa? Kita, saudara dan saya yang selalu melawan dia. Tapi Tuhan, Yesus Kristus berdoa bagi kita. Mungkin hari ini saudara telah menerima Yesus Kristus, berjalan bersama dia. Dan saudara, mungkin kita menghadapi penderitaan, apalagi sekarang ini dengan coronavirus ini. Kita berjalan dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Saudara, Tuhan akan selalu menyertai kita. Kalau maut saja persoalan terbesar kita, dia kalahkan. Apalagi hanya persoalan seperti itu. Dia lebih daripada coronavirus. Dia lebih dari penyakit apapun. Maut dia kalahkan. Apalagi hanya penderitaan kecil di dalam hidup kita. Tidak ada artinya kalau kita percaya kepada dia. Bahwa dia adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Ada satu ayat kita akan baca dari Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Alkitab mengatakan, karena kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia Allah ini berbicara mengenai kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara dan saya mendapatkan kasih karunia Allah. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus ini menyelamatkan semua orang, menyelamatkan semua manusia. Dia katakan, kita bisa ganti ini, karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan kuasa kebangkitan ini akan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Saudara, kuasa kebangkitan ini kalau maut saja dia bisa kalahkan. Dan kalau kita percaya kepada dia, kita percaya bahkan maut pun kita akan kalahkan karena bersama dengan Yesus. Saudara, apalagi hanya persoalan-persoalan kecil di dalam hidup kita. Tuhan sanggup untuk mengatasi. Dan setiap orang percaya sanggup untuk mengatasi itu. Karena kasih karunia Allah, karena kuasa kebangkitan Allah ini, kita bisa mengatakan kepada dosa, tidak. Kita bisa berkata tidak kepada dosa. Katakan tidak kepada dosa. Alasan mengapa Yesus bangkit dari kematian supaya kita bisa mengatakan tidak kepada dosa. Saudara-saudara, lihat internet. Kuasa kebangkitan akan memberikan kemampuan untuk mengatakan tidak kepada dosa. Ketika saudara marah dan hampir kehilangan kontrol, saudara, kuasa kebangkitan akan membuat kita bisa mengontrol diri kita. Ada kemampuan untuk mengatakan tidak. Saudara, kekristenan bukan sekedar berkumpul. Kekristenan bukan sekedar kita bersosialisasi satu dengan yang lain. Kekristenan adalah kehidupan nyata dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati yang sanggup mengubah kehidupan kita semua. Jadi apa yang bisa kita simpulkan, saudara? Pekerjaan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Dan dia sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga apa? Kita dibenarkan,
kita dikuduskan dan kita memiliki pengharapan untuk masa depan. Kita memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal karena Kristus. Kita bersyukur kepada Dia untuk apa yang telah Dia lakukan. Sehingga hari ini kita dibenarkan, kita bisa dikuduskan, dan kita memiliki pengharapan untuk hidup kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Engkau. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Biarlah kuasa kebangkitan itu ada di dalam setiap orang yang percaya. Sehingga setiap orang hidup berkemenangan. Setiap orang bisa mengatakan tidak terhadap dosa. Karena Engkau telah mengalahkan persoalan terbesar kami, yaitu maut. Dan sewaktu kami percaya kepada Engkau, kami pun sanggup mengalahkan kehidupan maut. Kami pun sanggup hidup di dalam kemenangan. Kami pun sanggup untuk mengatakan tidak kepada dosa. Kami berdoa dan berseru kepada Engkau, biarlah kuasa kebangkitan itu ada di dalam diri kami masing-masing. Karena setiap orang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke jemaat, mari terima berkat. Tuhan Allah yang maha tinggi, Allah yang besar. Sorga adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Akan memberkati engkau keluar masukmu. Tuhan akan memberkati pekerjaan tanganmu. Apa yang engkau lakukan, apa yang engkau katakan, Tuhan akan memberkati. Karena itu terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Hari ini Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, dan Dia memberikan kasih karunia yang tak terkatakan itu di dalam hidup kita, sehingga kita pun akan mengalahkan maut. Kita pun akan bisa berkata tidak terhadap dosa. Karena itu pulanglah dengan damai sejahtera, dan kasih karunia Allah akan menyertai kita hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.